Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa hiya 'azzamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau kariha al-musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kita semua, memberikan kepada kita semua ribu-ribu nikmat, terutamanya nikmat iman dan Islam, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih sama-sama bisa melaksanakan ibadah Jumat yang dilaksanakan dengan berjamaah. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama kepada keluarga, sahabat, tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua umatnya tetap mengambil dan menjalankan sunnah-sunnah. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang mulia ini kita telah berada pada salah satu bulan dari bulan-bulan haram, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulhijjah. Dan beberapa waktu lalu kita juga telah sama-sama melaksanakan hari raya Idul Adha, dan juga kita telah sama-sama melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan pada bulan ini, yaitu ibadah kurban. Kemudian pada saat yang sama juga, khususnya di negeri kita, umumnya di beberapa belahan dunia, kita telah berada pada kondisi wabah, yaitu pandemi COVID-19. Dan oleh sebab itulah kita merayakan Idul Adha pada tahun ini sungguh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana saat ini kita masih harus menjalani suasana new normal atau normal baru, di mana kita diharuskan mengikuti protokol-protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Akan tetapi ianya tidak menjadi alasan untuk kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbaik sangka terhadap Allah, terhadap apa yang Allah berikan kepada kita semua. Kondisi yang membuat kita dianjurkan untuk lebih banyak melaksanakan aktivitas di rumah saja membuat kita harus bisa mengambil hikmah atau mengambil pelajaran terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan di dalam konteks hari raya Idul Adha dan ibadah haji, tentunya ini tidak lepas daripada keteladanan kita yang telah, atau keteladanan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya. Oleh sebab itulah ada beberapa hal yang patut kita ambil pelajaran dari apa yang telah Allah berikan kepada Nabi Ibrahim bersama keluarganya, untuk dijadikan oleh kita, dijadikan teladan bagaimana kita menerapkan pola kehidupan kita bersama keluarga di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaah-jemaah rahimakumullah, hal yang perlu kita pelajari atau kita teladani dalam pola kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya adalah yang pertama, bagaimana kita berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagai suami juga sebagai bapak, Nabi Ibrahim
tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat seberat apapun perintah dari Allah Subhanahu wa taala, seberat apapun ujian yang telah diberikan kepadanya, itu tetap dilaksanakannya dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Karena beliau yakin pasti di balik perintah ada masalah atau kebaikan yang lebih besar yang hendak diwujudkan Allah. Saat itu beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam harus menempatkan istri dan anaknya di satu lembah atau di tempat yang gersang, tempat yang tidak ada kehidupan, bahkan tidak ada air, yaitu di Makkah. Itu merupakan sesuatu yang sangat berat yang harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Tetapi karena beliau tetap berbaik sangka terhadap Allah, maka beliau menjalankan perintah itu dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Kemudian juga Siti Hajar, istri daripada beliau, juga berbaik sangka kepada Allah setelah tahu bahwa penempatan di tempat yang gersang itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ia menerimanya dengan hati yang lapang, dengan hati yang ringan. Karena dia yakin tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakannya, dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan atau berniat buruk kepada keluarganya. Dan dia jalani kehidupannya dengan baik, mengurus dan mendidik anaknya hingga menjadi memiliki kematangan jiwa dan kematangan berpikir. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepadanya dengan rezeki seperti yang hingga kini sudah dinikmati begitu banyak orang dari belahan dunia, yaitu air Zam-Zam. Dan dengan berbaik sangka kepada Allah atas ketentuan-ketentuannya, dia siap menjalani, maka kehidupan yang dijalaninya kita lanjutkan dengan baik apapun situasi dan kondisinya. Karena berbagai sangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang kehidupan, jangan sampai kita mencapai kematian kita kecuali dalam keadaan berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, yang patut kita teladani dalam konsep atau pola kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya adalah bagaimana beliau mewujudkan suasana dialogis atau suasana musyawarah di dalam keluarga. Bermusyawarah atau berdialog di dalam anggota keluarga merupakan sesuatu yang sangat penting, karena dengan dialog itu ada ilmu, pencerahan, motivasi, nasihat bisa disampaikan melalui dialog atau melalui musyawarah itu. Bahkan permasalahan pribadi atau permasalahan keluarga bisa dicarikan solusinya. Sebagai salah satu ilustrasi, kita perhatikan anak kecil atau seorang bayi yang belum bisa berbicara, bahkan bayi itu hanya bisa tersenyum, menangis, tetapi orang tuanya, ibunya, bapaknya, kakeknya, bahkan anggota keluarga lainnya mengajaknya berbicara, sehingga bayi itu nampak senang ketika diajak berbicara, hingga ia tersenyum dan tertawa-tawa. Nah, sekarang bayi itu sudah menjadi besar, sudah remaja dan dewasa. Mengapa tidak diajak berdialog atau bermusyawarah? Seandainya diajak dialog, mengapa pula sang anak tanpa tidak suka? Akibatnya banyak orang yang kehilangan motivasi, kemudian berpikir sempit, hingga tidak mampu memecahkan masalah-masalah yang datang kepadanya. Dan yang lebih parah lagi, yang sangat dikhawatirkan adalah keimanan dan ketakwaan kita, atau keimanan dan ketakwaan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala yang semakin lemah atau semakin rendah. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mencontohkan kepada kita bagaimana beliau berdialog dan meminta pendapat dengan anaknya Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim sudah yakin bahwa ia diperintah untuk menyembelih Ismail, dan tentunya perintah ini perintah yang sangat berat untuk ia laksanakan. Tetapi Nabi Ibrahim tidak menyembunyikan perintah Allah itu. Kemudian ia sampaikan kepada Ismail dan meminta pendapatnya. Ternyata
Ismail memberikan jawaban yang sungguh luar biasa. Bahkan ia mendorong ayahnya untuk melaksanakan perintah itu. Dan Nabi Ibrahim dan Ismail menjadi contoh buat kita semua bagaimana seharusnya yang memiliki sifat atau memiliki ketajaman hati sehingga dia bisa menangkap perintah itu menjadi sebuah menjadi tetap untuk dilaksanakan. Nabi Ibrahim diberi isyarat mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail, sedangkan Ismail hanya cukup diceritakan mimpi itu. Dan hal ini telah Allah Subhanahu wa taala terangkan atau Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Quran surat As-Saffat ayat ke surat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Kemudian dia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk kepada orang-orang yang sabar." Surat As-Saffat ayat ke-102. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, hal yang perlu kita pelajari daripada pola kehidupan keluarga Nabi Ibrahim adalah bagaimana dia mewujudkan anak-anak menjadi pribadi-pribadi yang soleh. Nabi Ibrahim alaihissalam memang mendapatkan memiliki anak setelah beberapa lama tidak dikaruniai anak, tetapi bukan sekedar anak. Maka Ismail alaihissalam tumbuh menjadi anak yang soleh hingga ditetapkan Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Di dalam ayat di atas, Ismail ternyata bukan hanya siap melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada bapaknya untuk menyembelih dirinya, tetapi ia mendorong ayahnya untuk melaksanakan perintah itu. Meskipun ayahnya tidak mengatakan bahwa ianya adalah perintah. Dan yang amat menarik bahwa kesolehan Ismail sebagai anak datang dari dalam dirinya, dan itu tercermin pada kalimat, "Ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'maru, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah satajiduni insyaallah minas sabirin." Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk kepada orang-orang yang sabar. Dan kalimat ini menggambarkan bahwa Ismail memahami sejarah bahwa dulu sudah banyak orang-orang yang sabar. Karenanya ia tidak memiliki kesadaran sejarah yang membuatnya berakhlak mulia, juga tidak mengklaim dirinya sebagai anak yang paling sabar, apalagi sampai mengatakan satu-satunya anak yang sabar. Tetapi justru ia mengatakan bahwa ia merupakan bagian daripada orang-orang yang sabar. Karena Ismail telah menjelma menjadi orang soleh, bahkan ia ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi, maka saat ia sudah berumah tangga dan memiliki keturunan, maka ia pun berusaha memiliki akhlak yang mulia, seperti memenuhi janji dan mendidik keluarganya agar menjadi soleh, sehingga ia pun diridhai Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang kedua ini sebagai intisari daripada khutbah yang pertama, bahwa ada beberapa pelajaran yang perlu kita ambil daripada keteladanan Nabi
Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah bagaimana ia tetap berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana ia mewujudkan suasana musyawarah, suasana dialog di dalam keluarga. Dan yang ketiga, bagaimana beliau mendidik atau mewujudkan menjadi anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan kita termasuk kepada orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la taqabbal minna salatana Rabbana taqabbal minna salatana du'a'ana wa siyaman wa qudana wa sujudana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.